Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu memiliki dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani butuh makan, rohani pun butuh makan. Jasmani perlu pemeliharaan, rohani pun perlu pemeliharaan. Kadang-kadang kita tidak seimbang. Dalam urusan jasmani kita sungguh-sungguh, kita gigih, kita berusaha, kita giat, kita beraktivitas penuh untuk jasmani. Tapi kita lupa bahwa ada unsur lain dalam diri kita, yaitu unsur rohani yang perlu juga kita perhatikan. Kalau makanan jasmani kita sudah tahu, nasi, kacang hijau, cendol, daging ayam, dan lain sebagainya, nggak usah diajarin. Rekreasi jasmani juga kita udah tahu, jalan-jalan ke puncak, ke Dufan, nah kita sudah tahu. Tapi rohani jarang kita perhatikan, padahal itu unsur yang terpenting dalam diri kita. Kalau tidak kita perhatikan, pasti nggak bahagia, pasti ada yang nggak normal dari dalam diri kita. Dan makanan rohani adalah menuntut ilmu. Semakin gigih kita menuntut ilmu, itu berarti kita memberi makan rohani kita, rohani kita. Dan rohani kita juga nggak boleh kosong, harus diisi dengan zikir, harus diisi dengan sholat, harus diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, agar hidup ini berkah. Kalau hidup kita ini berkah, hadirin sekalian, itu nikmat, hadirin sekalian. Kadang-kadang kita merasa ini cukup, semua sudah cukup, kok nggak bahagia ya? Karena kita ada yang kurang, hadirin sekalian, yaitu unsur rohani. Nah, kita beruntung di majlis, di bengkel ini ada majlis taklim, hadirin sekalian. Coba kalau kita nuntut ilmu sendiri ke pesantren, ini belajarnya di pesantren, hadirin sekalian. Kalau kita belajar kitab ini ke pesantren,
itu biayanya besar hadirin sekalian. Atau menuntut ilmu ke majelis-majelis taklim butuh waktu banyak. Nah, kita sangat beruntung ada sholat maghrib berjamaah, ada menuntut ilmu, dan dengan guru-guru yang terpercaya. Itu semua bekal akhirat kita yang insya Allah akan berguna buat kita di dunia maupun di akhirat hadirin sekalian. Maka jangan lagi terpaksa, tetapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, ini adalah kepentingan kita, ini adalah kebutuhan kita agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pembahasan di kitab ini. Sekarang halaman 51. Halaman 51 paling atas. Masih tentang membicarakan tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akidil muhimmati, yang termasuk urusan yang paling penting dan sunnah muakkad adalah alal musafir ilal haji, bagi orang yang berangkat pergi haji adalah al-ijtihadu, bersungguh-sungguh, fi ayyakuna zaduhu thayyiban, dengan menggunakan perbekalan yang baik, wa nafaqatuhu halalan, dan nafkah yang halal. Jadi yang harus kita utamakan seorang yang pergi haji adalah dengan nafkah yang halal, dengan rezeki yang halal. Kalau ada orang yang pergi haji hasil korupsi, maka sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berprofesi, profesinya haram, lalu dia berangkat pergi haji dengan hasil uang profesi yang haram tersebut, maka pasti hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang yang seperti itu pada saat pelaksanaan ibadah haji itu sudah dihukum oleh Allah. Banyak kesulitan-kesulitan yang orang lain mudah, dia sulit. Karena di dunia, karena sebelum haji dia menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji harus dengan rezeki yang halal, tidak boleh hasil menipu, tidak boleh hasil korupsi, tidak boleh hasil suap menyuap, tidak boleh dari hasil profesi yang haram. Misalkan tiap malam berangkat lalu dapat duit dari menjual diri, itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi hadirin sekalian. Wal yahris, hendaklah berkeinginan, kullal hirsi, dengan sepenuh keinginan, ala zalika, untuk hanya mencari yang halal. Jadi hanya mencari yang halal untuk ibadah haji. Nabung sedikit demi sedikit nggak jadi masalah. Yang penting niat, insya Allah ditolong, dibantu oleh Allah sehingga mudah melaksanakannya. Asal ada niat, lalu dia berusaha dengan cara yang halal hadirin sekalian. Fa innal ladzi, karena sesungguhnya orang yang yahijju bil malil harami, berhaji dengan harta yang haram, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima hajjahu, pergi hajinya. Jadi Allah tidak akan menerima orang yang pergi haji dengan rezeki yang haram hadirin sekalian. Jangan sampai haji buat bangga-banggaan, kemudian dia lupa akan tujuan ibadah haji, yaitu mencari keridhaan Allah. Wa iza labba, jika orang itu bertalbiyah, inda ihramihi, ketika ihram. Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik,
Ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu, labbaika la syarika lak. Ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi Engkau ya Allah. Ketika orang itu mengucapkan yaqulu lahu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, la labbaik, tidak ada labbaik buat kamu, tidak ada labbaik buat kamu. Artinya kamu nggak usah kesini, nggak usah memenuhi panggilanku. Tidak ada labbaik buat kamu karena kamu mencarinya dengan cara yang haram. Wala sa'daika, tidak ada kebahagiaan bagi kamu. Jadi nggak ada sorga, nggak ada sorga dari haji kamu yang didapat dari cara yang haram. Tidak usah datang ke sini. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaduka haramun, bekalmu haram. Wa rahilatuka haramun, kendaraanmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrurin, dan hajimu tidak mabrur. Tidak mabrur itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi hendaklah kita utamakan yang halal. Lama menabung tidak jadi masalah. Nanti pasti niat kuat, ada usaha, doa, itu Allah bantu, bisa cepat. Hadirin sekalian, haji itu panggilan. Yang Allah panggil berangkat, yang tidak Allah panggil meskipun mampu gak berangkat karena tidak dipanggil oleh Allah. Jadi haji itu panggilan. Dia punya niat, doa, usahanya nabung aja hadirin sekalian. Lalu dia usaha, niat, doa. Nanti setelah itu Allah cari jalan. Bisa dari usaha dia dengan nabung, bisa dengan cara Allah yang tidak terduga hadirin sekalian. Tetapi kita berusaha untuk senantiasa utamakan halalnya hadirin sekalian. Jangan utamakan terkumpulnya lalu duit campur, ada duit riba masuk juga buat nabung hadirin sekalian. Ada hasil menipu, nabung buat haji juga. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-lillazi, kepada orang yahijju yang berhaji, bil malil halali, dengan harta yang halal. Jadi ini masih lanjutan hadis, yaitu Allah berfirman kepada orang yang hajinya dengan rizki yang halal. Idza labba, ketika orang itu bertakbiyah, labbaika, aku terima hajimu. Jadi aku terima hajimu. Wa sa'daika, dan kamu akan bahagia. Labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Lalu Allah berfirman, labbaika, aku terima hajimu. Aku terima engkau berangkat kepadaku ke sini. Wa sa'daika, dan kamu akan bahagia. Jadi utamakan yang halal hadirin sekalian. Pejabat-pejabat yang hasil korupsi pergi haji, nggak hak mabrur hadirin sekalian, nggak bikin bahagia, nggak bikin dosanya berkurang hadirin sekalian, tidak menyebabkan dosanya berkurang karena caranya sudah salah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, hanya menerima yang baik dengan cara yang baik. Yang halal itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaduka halal, bekalmu halal. Wa rahilatuka halalun, perjalananmu, kendaraanmu halal. Wa hajjuka mabrurun, dan hajimu mabrur. Jadi hajimu mabrur. Jadi utamakan dari cara yang halal hadirin sekalian. Kama warada fil hadisi, sebagaimana hal itu dijelaskan fil khobari, di dalam hadis. Kama warada fil khobari, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis hadirin sekalian. Wal yakun al musafiru ilal haji, hendaklah orang yang berangkat pergi haji, thayyibun nafsi, suci hatinya. Jadi hendaklah hatinya itu bersih,
hatinya itu tidak ada niat-niatan lain, niat ingin dipuji, niat ingin dianggap kaya, niat ingin dianggap soleh, niat biar dipanggil Pak Haji. Itu niat-niat itu hilangkan semua hadirin sekalian. Hatinya bersih hadirin sekalian. Kalau hatinya tidak bersih, di sana biasanya banyak permasalahan hadirin sekalian. Di sana biasanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Hatinya bersih. Bima yang yunfiquhu minal mali, hendaklah dia meninfakkan sebagian hartanya fis safari, selama perjalanan. Fa innaha, karena sesungguhnya harta itu yang digunakan untuk pergi haji dan keperluan haji lainnya, nafaqatun makhlufatun, nafkah yang akan diganti oleh Allah, matsbu'atun bil khairi, yang akan diikuti dengan kebaikan, wal barokati, keberkahan, wal yusri, kemudahan, was saati, dan kelapangan rezeki. Jadi harta yang digunakan untuk urusan haji seluruhnya diganti oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, menyebabkan berkah dan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada, sungguh telah dijelaskan di dalam hadis, annan nafaqata, bahwa nafkah fil haji, di dalam ibadah haji, kan nafaqati fi sabilillahi, seperti nafkah di jalan Allah. Jadi menafkahkan rizkinya untuk keperluan, seluruh keperluan ibadah haji, seperti nafkah di jalan Allah. Ad-dirhamu bisab'i mi'atin, 1 dirham Allah balas dengan 700 dirham. Jadi balasan Allah kelipatan 700 hadirin sekalian. Balasan itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau hajinya mabrur, caranya halal, biasanya rizkinya meningkat dan terus meningkat hadirin sekalian. Mahmaka al hajju musiron, tatkala orang yang pergi haji itu adalah orang kaya, fal yubalih, hendaklah memberikan fi tausi'in nafaqati, keluasan nafkah, alal fuqara'i wal masakini, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kalau kita orang kaya hadirin sekalian, kemudian kita pergi haji, sebelum kita pergi haji, kasih makan orang-orang fakir, kasih makan orang-orang miskin. Minimalnya adakan walimah, walimatus safar. Walimatus safar itu kita kasih makan seluruh warga sekeliling rumah kita hadirin sekalian. Kita adakan syukuran, lalu semua kita kasih makan. Jadi orang berhaji itu jangan mikir ntar ada yang ngasih duit, jangan. Kalau bisa kita ngasih hadirin sekalian. Ini tetangganya ada yang kurang, sambil acara, sambil kita nyelipin amplop. Ke yang lemah nyelipin amplop. Semua dikasih makan hadirin sekalian. Nah, kepada yang fakir miskin kita selipkan amplop di acara hadirin sekalian. Amplopnya ada isinya, jangan amplop doang hadirin sekalian. Nah, itu namanya kita bersedekah ketika kita walimatus safar, dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah hadirin sekalian. Wa badlul ma'rufi, dan mencurahkan kebaikan, lid du'afai, untuk orang-orang lemah. Orang-orang lemahnya kita pikirkan dulu hadirin sekalian. Minimal kita kasih makanan hadirin sekalian pada saat kita mau berangkat. Wal mukillina, dan orang-orang yang sedikit hartanya. Orang-orang yang sedikit hartanya khususan, secara khusus, khususnya kepada orang lemah, khususnya kepada fakir miskin, khususnya kepada lingkungan kita yang tidak mampu, kita perhatikan sebelum kita berangkat haji. Liha ulai, kepada orang-orang ini, wali ghairihim, dan kepada selain mereka, minal muslimina, dari kaum muslimin, umuman, secara umum. Jadi secara umum kita kasih makan.
Lalu kepada orang-orang yang lemahnya kita kasih uang di samping makanan, hadirin sekalian. Tapi nggak usah bilang-bilang, langsung aja secara sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih baik, hadirin sekalian. Kalau ada orang yang walimah terus ada yang nyumbang, itu boleh. Tapi jangan diarepin. Orang yang haji itu nggak boleh ngarepin itu, nggak boleh ngarepin gue ngadain walimah gede-gedean, nggak dia ngasih sama sekali, terlaluan warga sini nih. Nah itu nggak boleh, hadirin sekalian. Jadi nggak boleh seperti itu, nggak boleh ngarepin. Kita ngasih, kalau bisa yang fakir kita tambahin, hadirin sekalian. Jangan sampai kita ngarepin, hadirin sekalian. Tapi kalau kita dikasih terus nerima, itu kita terima halal, hadirin sekalian, dan itu boleh kita terima. Mukhlison, itu semua dilakukan dengan ikhlas. Fi zalika, di dalam yang demikian itu, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi inilah hal pertama yang harus diperhatikan melakukan ibadah haji. Ikhlas karena Allah, perhatikan sekeliling, kemudian dengan cara yang halal. Yang buat walimah juga dengan cara yang halal, yang buat santunan juga dengan cara yang halal. Insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.